Halo teman seperjalanan FWA, kembali lagi bareng saya Daniel Wiguna dan juga ada Ibu Oki di sini. Halo. Dan seperti biasa kita akan podcast bareng Financial Wisdom Academy. Dan di topik kita di episode kelima ini, saya rasa ini adalah salah satu topik yang paling penting untuk kita semua karena kita akan membahas tentang masa pensiun. Masih lama ya? Iya, kalau saya masih Masih lama, lama ya? masih harus bekerja, Bu, masih produktif ya. Masih ada umur untuk mencari banyak cuan. Amin. Iya, Ya. amin. Mencari Dan banyak cuan, mm-mm, tapi jangan lupa mengelolanya. jangan lupa mengelolanya benar-benar. Itu akan kita bahas semua di episode kita yang kelima ini ya, Bu Oki, tentang masa pensiun ini. Dimana kita udah sempat mention di Mm-mm. 6 pilar perencanaan keuangan di episode 4 kemarin. Dan juga tentunya banyak komen-komen menarik di sana yang nanti juga akan dibahas langsung oleh tim dari Financial Wisdom Academy. Namun demikian, kita langsung masuk ke Ke tema kita hari ini, masa pensiun ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah pertanyaan berkaitan dengan kapan. Kita bahas lagi nih ya. Kapan nih tepatnya kita mempersiapkan diri untuk pensiun? pensiun ya. Apakah ketika kita kerja pertama kali kita udah harus mikir itu, dalam arti begitu kelar S1 dapat kerjaan, udah nih kita langsung sisihin duit buat pensiun gitu. Hmm. Atau ketika kita sudah memiliki keluarga gitu, udah berkeluarga, barulah kita mikirin pensiun gitu. Atau yang ketiga ini yang paling klasik adalah ketika pendapatan kita sudah di atas rata-rata sekian, baru kita Hmm. mikirin. Nah, ini gimana nih tanggapannya, Bu Oki? Nah, kalau dari financial Mm-mm. wisdom kembali lagi nih, Daniel, kita tuh nggak bisa ngasih patokan tertentu ya. Mhm. Kita hanya bisa kasih kira-kira harus begini. Ya. Karena kembali lagi bagaimana keadaan dia. Ya, dan keluarganya apa yang ditanggung. Kemudian bisa aja nih misalnya kan ada tanggungan dari keluarga sebelumnya, hutang yang harus dia bayar dan Ya. sebagainya. Jadi kita nggak bisa ngomong pasti. Mm-mm. Tapi secara umum, kalau secara umum adalah ketika awal biasanya orang bekerja umur berapa sih sekarang, 25 ya? 25 Ada ya yang kira-kira ya. kalau lulus kuliah gitu 21 Oh, gitu iya misalnya. sekarang udah Iya. muda banget Udah muda 21 ya. Nih kesenjangan generasi nih, mohon maaf nih. Dulu saya mulai kerja di usia 22 deh, kalau nggak salah. Ya Iya. kemarin Dia begitu anak saya lulus sempat, langsung bekerja gitu ya, Bu ya. Oke. anak saya mau sempat tuh 21 kurang dia udah kerja tuh kemarin ya. Oh. Kalau di awal, Iya. ini menurut saya Mm-mm. ya, Mm-mm. kalau di awal biarkan orang itu kayak gaji pertama Mhm. itu menikmati dulu. Oh. Ya, Ya, nggak salah lah ya, konsep menikmati. itu nggak salah ya, Nggak salah menikmati, kalau menurut iya. saya ya. Coba apa yang sudah kamu lakukan, udah bekerja, nikmati. Mhm. Cuman nikmatinya jangan kelamaan. Ya, jadi nikmatin terus gitu kan ya. Nikmati. Heeh. Panjang ya, gaji Nah, kedua, ketiga, keempat malah nggak habis nabung sama nanti. Iya. sekali. Jadi awal nih boleh nih di bulan pertama, bulan kedua menyenangkan diri sendiri gitu ya. Oke. Tapi habis itu tanyalah kepada dirinya, Mhm. mau apa? Bisa aja kan udah punya pacar. Hmm. Udah punya pacar, udah merencanakan mau menikah misalnya. Mhm. Jadi biayanya bisa juga nih nabung mau menikah. Ya. Oke. Atau ketika sudah dapat gaji ini tadi membantu menjadi sandwich nih. Iya. Membantu keluarganya. Itu juga nggak salah dong ya. Ya, itu apalagi ya, karena membantu keluarga sebuah pekerjaan oke mulia nih. juga kan. Nah, nih saya mau meluruskan ini menarik banget nih yang disebutin sama Bu Oki. Mulia Jadi, nih ya. iya, nggak salah dong ya. Berarti untuk generasi-generasi kita ini yang belum nikah-nikah gara-gara dia sandwich dan harus membantu orang tua. Ya, malah kita bisa Nggak ngomong salah dong ya. anugerah. Iya. Anugerah bahwa kita masih bisa membantu orang tua. Iya, Gitu betul. kan. Tapi kembali lagi ya, jangan kemudian kalau bisa kitanya Mm-mm. jangan seperti itu. Oke. Kenapa? Kita ini udah belajar loh literasi keuangan. Mm-mm. Saat ini kalau berkaca sama saya ya, bahwa dulu saya kan nggak pernah bisa dengerin podcast, Google dan sebagainya, karena nggak zamannya gitu kan. Jadi apa-apa kayaknya harus mencari di buku atau Iya. harus ikut pembelajaran. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang udah banyak hal-hal seperti ini. Jadi
Ya, itulah. Jadi dipahami nih mengenai sandwich. Iya. Dulu itu mereka tidak belajar literasi keuangan. Jujur nih, kalau saya nanya ke mami saya, ya nggak belajar. Tapi Iya. kalau sekarang saya, ya harus belajar. Kalau saya nggak belajar juga, ya kebangetan gitu kan kira-kira. Gitu sih. Iya, jadi intinya nggak apa-apa lah ya, ada sedikit apa namanya keterlambatan untuk menikah gara-gara harus berbakti. Tadi udah oke ya. Banyak alasan yang kayak gitu soalnya Bu. Oh, gitu ya? Belakangan ya. Cukup banyak Kenapa ya? belum nikah? Iya, karena saya harus membiayai orang tua. Cih, keren. Dan itu tidak salah. Asal bahagia loh. Asal bahagia, Yes, benar-benar. kalau benar. saya tidak menikah karena membiayai orang tua sambil ngedumel, sambil Iya. neken hatinya, kan Itu nggak salah. bahagia. Iya. Dan kita udah bahas ini ya Bu ya di episode-episode sebelumnya. Kebahagiaan itu adalah salah satu kurikulum yang akan diajarkan juga tentunya dari Financial Wisdom Academy. Dan balik lagi ke tema kita ya. Ini kan pertanyaan kapan ini tetap harus terjawab nih Ya, secara ya. umum gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya memikirkan masa pensiun itu secara umum Mulai dari kapan? mulai dari kapan gitu. Oke. Kalau kita memang mempunyai kelebihan uang dan kita tidak dalam rangka harus membiayai apapun, ya, kita punya gaji dan kita misalnya nggak ada tanggungan apa-apa, menurut saya saat itu kita harus sudah menyisihkan uang. Oke. Nah, ini Ya, menarik nih. untuk pensiun Iya, dan iya. untuk dana darurat dan untuk investasi. Ya, semuanya ini kan ya bagian lah dari menyisihkan uang. Iya. Mungkin kita bisa bagi-bagi. Oke, yang sekian persen untuk pensiun, kan masih lama ya. Sekian persen untuk dana darurat, sekian persen untuk misalnya asuransi kesehatan. iya. Karena kalau makin muda kan makin murah, gitu kan. Betul. Nah, kemudian apa yang lain lah yang kita mulai berinvestasi itu kita bisa gabungkan juga nih. Saya mau pensiun makanya saya investasikan ke sini dengan niat ini untuk pensiun. Sebaiknya kita sisihkan benar-benar tuh Daniel. Kalau enggak, kita merasa bahwa ini investasi saya. Udah berkembang nih. Gara-gara misalnya sudah dibantu oleh Daniel, berkembang 300% Amin. gitu ya. Lalu kita pikir, wah kita mau beli ini, mau beli itu. Akhirnya uang pensiunnya hilang lagi kan. Iya. Jadi tetap sebagian kecil kita bisa ngomong, oke, ini tetap saya nggak utik-utik karena ini uang masa depan saya. Saya nggak mau mengambil uang masa depan dipakainya sekarang. Iya. Gitu. Iya, benar. Berarti pertanyaan ini bisa terjawab dengan cara ngelihat kondisi diri sendiri, Yes. di mana teman seperjalanan dari FWA bisa ngelihat bahwa apabila teman-teman ini lagi dalam kondisinya tidak menanggung siapa-siapa, kemudian pendapatannya itu emang loss buat dirinya sendiri, maka dia wajib banget ini ya bikin di apa sih namanya mungkin Pos-pos gitu posnya ya. tiap bulan gaji gue yang pertama buat bayar insurance misalnya, buat ditabung dana pensiun, buat healing dikit boleh lah ya Bu ya. Ya, boleh. Healing dikit dan tentunya untuk lain-lain yang dia butuhkan gitu ya kalau ada kelebihannya gitu. Nah, berfokus pada kondisi masa pensiun gitu ya. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang orang-orang harus lakukan gitu ya selain hanya menabung aja untuk bisa pensiun dengan tenang. Dengan tenang gitu, ya. Bu. Iya. Mungkin kita bisa bilang secara umum kembali lagi di usia 45 kita udah harus mulai memikirkan kita ini mau apa setelah pensiun. Berarti 45 ini adalah 10 tahun sebelum usia pensiun. produktif selesai. Oke. Ya. Oke. Karena apa? Kalau kita tidak mulai dari jauh-jauh hari, kita dadakan gitu. Pasti jatuhnya apa? Langsung aja kan, langsung ngambil yang di depan mata gitu kan. Langsung aja dia, ini orang-orang kalau lagi kafenya banyakan laku ya. Saya buka kafe gitu. Tapi apakah dia ini cocok ya? Apakah dia udah benar-benar mengerti? Apakah dia sudah mempersiapkan modal? Nah, jadi 45 tahun ini adalah persiapan modal, mindset dan juga
pengertian-pengertian menjadi entrepreneur ini kan berbeda ya Iya, dengan betul. menjadi Itu betul sekali. karyawan. Nah, inilah yang kita udah mulai belajar dikit-dikit setiap hari, misalnya dengerin podcast. Kemudian setiap hari kalau ada pengetahuan-pengetahuan dia mulai baca gitu. Walaupun mungkin belum bisa memutuskan mau ngapain nanti 10 tahun ya. Karena berbeda banget kan apa yang terjadi di 10 tahun yang akan datang gitu kan. Tapi udah mulai belajar sedikit-sedikit tentang banyak hal. Karena kalau kita maunya berapa bulan atau bahkan setahun aja itu udah susah. Karena untuk dipelajari ini makin banyak kita makin stres dan makin akhirnya ya udahlah apa yang di depan mata aja lah gitu. Tiba masa tiba akal gitu ya. Jadi nanti milih opsinya jadi makin dikit dong ya, makin dikit Bu. dan tadi gerubak-gerubuk gitu. Ya. Jadi justru di usia 45 ini kita harus menggunakan resource kita yang ada untuk mikirin nanti kalau pensiun mau akan jadi seperti apa gitu ya. Ya, Perlukah? dimulainya adalah dengan keadaan keuangannya dulu. Jadi kalau saya bilang mulai umur 45 tahun apanya? Keadaan keuanganmu itu paling lambat udah harus dilihat. Jadi kalau Daniel bilang, apakah Bu kalau umur 35 atau 40 belum boleh dilihat? Boleh banget. Kalau dia udah sadar dari sejak dini, tiap tahun dia nge-review keuangannya, itu bagus banget. Tapi paling lambat itu kira-kira di usia 45 supaya kalau ada apa-apa yang masih belum dilakukan terbaik masih sempat memperbaiki gitu ya. Jadi saya nggak bilang bahwa harus di usia 45, enggak. Kalau lebih dulu lebih baik, tapi itu patokannya. Nah dari sana ketika kita melihat oh iya saya investasinya kok melakukan di gini ya, ada nggak yang lebih baik? Nah kalau bisa ini juga pakai orang yang profesional yang udah lebih tahu ya apa yang harus dilakukan. Jadi supaya lebih cepat juga gitu kan. Kemudian masalah harta kita, hutang kita nih, hutang kita nih siap nggak nih pada saat pensiun benar-benar sudah hilang? Nah ini menarik nih. Ini menarik banget nih, Bu. Usia berapa terakhir kita boleh berutang? Tadi usia 45, kita gitu bukan ya. Usia 55. Ketika kita di usia 55 kalau bisa nggak ada utang sama sekali. Udah nggak boleh utang sama sekali. Kalau nggak bayangin bayar utang dari mana? Kerja juga udah nggak kuat ya Bu ya. Sebetulnya nggak sih. 55 masih ya, masih kuat banget. Mohon maaf ya. 55, 60, 65 tuh rasanya orang juga masih seger sih sebetulnya. Cuman artinya dia kalau kerja di perusahaan kan sudah nggak boleh. Nggak ada yang mau terima kan. Sudah dianggap kurang produktif gitu dianggapnya ya. Gitu. Jadi kita patokanlah kalau menurut saya 55 itu hutang sudah 0. Udah supaya boleh tidak ada. memberatkan kondisinya gitu. Oke. Itu tadi kondisi setelah 55 kita tidak boleh, sebaiknya jangan ada utang lagi. Nah tapi di umur 45 ini boleh nggak kita bikin bisnis gitu ya. Berbisnis kan banyak ya, yang mau ngambil head start gitu, mau mulai lebih awal, ya udah dia mulai di umur 45 itu. Dan ternyata Bu, sayangnya ketika dia mau mulai bisnis ini, dia harus menerbitkan utang gitu. Nah ini tanggapannya gimana Bu? Ya, sebetulnya kalau ditanya bagus nggak? Bagus-bagus aja, sepanjang dia bisa membagi dirinya, waktunya maksudnya ya. Ketika dia lagi karirnya lagi bagus-bagusnya, berarti waktunya kan cukup banyak gitu kan. Tapi di lain pihak dia harus menyediakan waktu untuk melihat bisnisnya juga. Perlu kebijaksanaan juga ya. Dia punya waktu nggak? Kalau punya waktu berapa lama sehari? Kalau dia tidak punya waktu, bayar orang udah dihitung belum? Ya. Kemudian dia udah berkonsultasi cukup bener nggak, cukup bagus nggak, supaya dia memastikan bahwa usahanya ini nggak cuman coba-coba deh, coba-coba bukannya nggak boleh, boleh, tapi juga jangan terlalu coba-coba aja tanpa research gitu apapun gitu ya, nggak ada hitungannya, asal aja deh di depan mata gitu kan, nggak apa-apa dong coba-coba, rugi juga nggak apa-apa. Nah itu menurut saya
kurang bijaksana. Ya, Betul. boleh rugi kalau kita udah lakukan semua yang terbaik yang kita bisa, tapi masih rugi, sebuah pelajaran. Tapi kalau kita nggak melakukan semuanya, ya asal coba rugi, ya maaf aja sih, agak berarti kurang pinter gitu ya, sehingga dia bisa mengalami kerugian yang seharusnya bisa dihindari. Gitu. Oke. Kemudian Bu, kalau kita ngelihat nih berkaitan dengan masa pensiun, kan banyak ya rekan-rekan mungkin yang ngambil cicilan rumah, itu kalau dihitung-hitung bahkan cicilannya itu masih harus dibayar setelah usia pensiun itu lewat gitu. Jadi misalnya dia ngambil cicilan rumah 30 tahun gitu, tapi ngambilnya waktu umurnya itu 35. Nah, berarti kan harus bayar sampai 65 nih gitu. Ini plus 10 tahun dari usia produktif. Menurut Bu Oki gimana? Itu Saya nggak akan tahu ya, mengganggu masa pensiun ya berarti nanti. apakah ini kasus yang udah ada Iya. atau enggak. Tapi kan harusnya si bank ini juga memperhitungkan ya, kalau sampai selisihnya 10 tahun loh. Iya. Kan si bank ini akan mikir, dia bisa nggak ya membayar, gitu kan. Harusnya loh ya si banknya ini. Tapi kalau misalnya terjadi benar, misalnya utangnya bukan ke bank lah, utangnya ke Ke saudaranya, tempat lain gitu ya. kan ya, Saudara ke ya. tempat lain gitu kan. Nah, kalau bisa sih tetap diusahakan, kalau untuk saya diusahakan sedapat mungkin ketika kita penghasilannya tidak tetap, jangan sampai ada utang. Kalaupun ada ya 2-3 tahun lah ya, itu masih bisa, jangan lebih lah dari, apalagi lebih dari 5 tahun, kita nggak tahu sih apa yang akan terjadi gitu. Jadi kita cari aman, bukan berarti bahwa pensiun pasti jadi miskin, bukan ya. Tapi kita bersiap-siap untuk tidak stres saja, gitu. Oh, oke. Kemudian, nah ini ada lagi nih. Ngomongin pensiun ini lebar banget ini. Bu Oki. Saya juga soalnya sering, kan saya juga di bidangnya finance juga. Jadi sering dengar cerita dari teman-teman yang lain gitu. Ada rekan itu yang ngerasa jadi bemper orang tuanya. Jadi orang tuanya udah pensiun, terus orang tuanya menggantungkan diri ke anaknya. Gitu. Jadi dia ngerasa dia jadi bemper gitu. Nah, ini sikap seperti ini gimana ini Bu Oki menanggapinya? Gini, ini kembali lagi ya, kayak kita udah ngomong mengenai sandwich ya. Kalau saya berkaca pada diri saya sendiri aja deh, orang tua saya, waktu itu dia memang nggak belajar literasi keuangan. Dan saya juga melihat orang-orang yang lebih muda nih dari orang tua saya, juga tidak belajar literasi keuangan. Saya ngeliatlah kakak saya lah, ya nggak belajar literasi keuangan. Jadi mereka menjadi sandwich nih misalnya, ya. Kalau saya sih melihatnya gini, sesuatu kesalahan yang tidak disengaja karena ketidaktahuan, harusnya kita itu bisa dengan besar hati memberikan pertolongan. Tapi buat kita sendiri, jangan sampai kita menjadikan sandwich itu kita wariskan ke anak kita. Misalnya kayak saya, contoh, saya udah benar-benar memikirkan supaya saya jangan mewariskan sandwich ini ke anak saya. Jangan sampai anak saya menanggung saya, gitu. Ya, tapi kalau yang sudah terjadi sebelumnya, tadi ke temannya Daniel gitu kan, ya udah nomor 1, sebaiknya ya dikasih tahu juga ke orang tuanya. Keterbukaan atau komunikasi ini penting banget sih Daniel. Jadi kasih tahu bahwa papa atau mama atau ayah atau ibu ya, bahwa saya hanya bisa menanggung sekian ya. Saya setiap bulan sekian ya. Saya punya keperluan lain. Kalau ngomongnya enak Daniel, maka orang tuanya mendengarkan dengan enak. Benar nggak? Tapi kalau judes, "Pah, saya bisa ngasih segini, jangan minta lagi ya, saya juga pusing nih." Nah, misalnya gitu kan, Ribut dengan jadinya, cembetut gitu ya, dengan nggak wise lah. Membuat hubungan orang tua anak juga nggak bagus. Betul. Dan hasilnya tujuannya apa sih ngomong ini? Tujuannya kan supaya nggak mau ngasih lebih kan. Tapi dengan kita berbicara yang nggak enak,
akhirnya jadi ngasih lebih. Karena si orang tuanya mungkin jadi marah, mungkin jadi begini, udah pokoknya urusan jadi panjang gitu loh. Jadi caranya yang benar ngasih tahu ke orang tua, diskusikan dengan hati ke hati, dengan tetap ada kasih sayang ketika ngomong ke orang tua gitu. Ngasih tahu, Pah, Mah bisa segini ya. Nanti kalau ada lebih baru saya kasih ya. Supaya si orang tuanya juga mulai berpikir. Misalnya nih, orang tuanya baru masa pensiun, baru 55 atau 60. Wah, anak saya kok ngasih cuman segini. Tapi orang tuanya nggak ilfil gitu ya, nggak seneng gitu. Orang tuanya mungkin bisa berpikir, oh ya, mungkin saya bisa bisnis apa di rumah, mungkin saya bisa buka warung, mungkin saya bisa ngojek, mungkin saya bisa apa gitu yang lainnya gitu loh, dagang-dagang lah kecil-kecilan gitu. Nah seperti itu Daniel. Jadi kita di Financial Wisdom tidak melihat cuman angka segini ya mama gini, tapi ada keterkaitan bahwa antara orang tua dengan anak juga kan ada hubungan yang luar biasa kan. Nah itu juga tolong diperhatikan gitu sih. Ada nggak sih tolak ukurnya seseorang itu ketika pensiun gitu Bu? Dia proporsionalnya itu akan membutuhkan biaya berapa pada masa pensiun? Apakah ada gitu tolak ukurnya Bu? Nah kalau itu biasanya saya ngitung gini, misalnya sekarang saya tanya berapa biaya hidupnya gitu ya, saya biaya hidupnya 10 juta. Nah kemudian saya juga nggak bawa financial calculator ya. Jadi saya bilang, oke, kamu biaya hidup 10 juta ya. Umur kamu berapa? Saya 50 Bu. Misalnya ya. Oke, kemudian saya bilang, berarti sekarang 50 tahun kamu 10 juta. Nanti pada saat usia pensiun berarti 55 tahun atau 56 tahun, 10 juta itu menjadi sekian loh. Ya, misalnya anggap jadi berapa? 14 juta. Ini sorry saya nggak bawa kalkulator soalnya. 14 juta misalnya. Ya. 14 juta dan kita sadari akan naik terus atau akan turun. Naik dong. Ya, di usia 56, 57, 58, 59. Saya tanya lagi, harapan hidupnya itu berapa? Banyak orang langsung jawab, ya Bu mana tahu saya meninggalnya kapan. Bener, kita nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu ya kan. Tapi menurut kamu gitu loh, usia harapan hidupnya berapa? Kalau BPS sih 75 Bu di Indo. 75 ya, sekitar segitu ya. Kalau saya berpikir saya bisa hidup sampai usia misalnya 80 lebih. Jadi kalau misalnya tadi kembali saya umurnya 50 nih. Setelah saya hitung di usia 55 menjadi sekian, dan saat ini supaya saya bisa hidup sampai usia 80, which is 25 tahun. Benar kan? Benar, 25 tahun. Kalau diingat ketika saya mulai kerja tuh usianya 25. Iya. 25 menjadi 55 itu cuman berapa? 30. Ini ada 25 lagi. Nah, yang 25 tanpa bekerja lagi. Tanpa bekerja. Disitulah Daniel. Makanya Daniel tadi bilang menarik banget. Benar. Karena di usia pensiun ini kita anggap sudah tidak bekerja lagi. Artinya kita punya sejumlah uang yang dapat diinvestasikan dengan nilai berapa? Obligasi atau reksadana, ya nanti kan dihitung tuh berapa kira-kira harapan kita mendapatkan returnnya. Contoh yang umum berapa? 6-7% lah ya. Nah sejumlah uang 6-7% sehingga bisa membiayai hidup kita sampai usia 80 tahun. Nah, secara umum kita bisa ngomong penghasilan tahunan kita dikali 25 tahun, itulah uang yang harus kita punya supaya kita bisa hidup sampai 25 tahun lagi gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oh, oke. Nah, kalau dihitung kayak gini jadi langsung jadi kebayang gitu Kebayang ya. Jadi gedenya ya. Gede banget. Gede Makanya banget. jadi relate dengan topik kita yang sebelumnya gitu Bu Oki, bahwa ya kita jadinya harus punya proteksi dong gitu ya kalau kita mau hidup lebih panjang, apalagi jauh di atas angka usia pensiun kita gitu ya. Dan memang udah harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya berarti ya. Jadi sebenarnya
Kalau ada lebih bolehlah gitu ya ditabung-tabung atau diinvestasikan atau gimana pun itu untuk targetnya ini untuk membiayai usia-usia setelah pensiun. pensiun. Jadi kalau saya sih nganggapnya gini, usia setelah pensiun ketika saya dapat uang itu kayak bonus tambahan ya. Iya. Udah bonus tambahan supaya saya bisa hidup lebih lama atau membuat saya hidupnya lebih nyaman gitu kan. Tapi patokan dasarnya itu harus dipenuhi dulu sih. Nah ini yang banyak orang-orang nggak ngeh gitu. Jadi dianggapnya misalnya dapat pensiun dari kantor sekian miliar misalnya, 1 miliar, 2 miliar, wah gede ya gitu. Dianggapnya gede ya. Lupa ternyata ini harus berapa ini untuk hidup puluh tahun berapa ke puluh depan tahun gitu loh. ya. Itu Iya. apalagi sekarang misalnya belum punya asuransi kesehatan ya, Udah nggak ditanggung kantor udah lagi tuh nggak ditanggung kayaknya. kantor. Iya. Berarti kalau dia tidak mau menggunakan fasilitas BPJS, berapa uang yang akan hilang ketika dia cuma punya segitunya untuk biaya hidupnya, Kena risiko sakit lagi. Iya benar. ya kan, keluar 100 juta, keluar 500 juta atau bahkan lebih. Jadi hidupnya dia ke depannya lebih nggak jelas lagi. Itu sih. Jadi makanya 6 area perencanaan keuangan yang episode sebelumnya itu menurut saya semuanya itu sebaiknya memang dimengerti untuk kita bisa sejahtera. Oke. Kemudian apa sih sebenarnya Bu Oki kan pasti sering ketemu dengan rekan-rekan yang mungkin sudah banyak bercerita pengalaman pribadinya di bidang keuangan gitu ya kepada Bu Oki. Dari yang Bu Oki lihat selama ini, apa sih sebenarnya tantangan paling berat gitu yang dialami saat orang lagi masuk masa pensiun? Satu, mindsetnya. Oh. Ya, jadi dia Mulainya itu justru dari mindsetnya ya, bukan materi yang dia punya atau dia nggak punya. Karena dia mulai dengan gini, saya pensiun, sudah waktunya saya leha-leha, menikmati hidup. Nah itu, mulai menikmati hidup. Dan dia tidak siap dengan gaya hidup yang lebih rendah. Kalau dia uangnya nggak cukup loh. Gitu. Itu yang kadang-kadang orang itu lupa bahwa dia itu harus menyiapkan dirinya sampai masa yang lama tadi itu, dia mikirnya bahwa oh pasti bisa gitu. Jadi itu yang pertama kali sih, mindset, dan kemudian dia tidak siap untuk keluar dari pekerjaannya, dan kadang-kadang gini, apa istilahnya, apa trauma? Ya, post power syndrome. Ya. Okay. Disitulah dia tambah stres. Jadi nambah keadaannya menjadi tidak bahagia. Ketidakbahagiaan ini menambah lagi dengan keuangannya yang juga kurang baik. Ya, jadi itulah yang saya lihat sih di mindsetnya. Kemudian yang kedua di post power syndrome-nya, ya. Kemudian dengan ini dia tidak bahagia, jadi dia menjalani hidup itu kasihan kalau saya lihat. Apalagi kebetulan anaknya juga tidak dalam keadaan yang cukup untuk bisa menyokong. Iya. Itu cukup banyak sih saya lihat. Gitu. Wah, tapi moga-moga teman seperjalanan dari FWA apabila sudah mengikuti atau minimal membaca bukunya dulu ya Bu ya, bisa mempelajari dan juga mempersiapkan diri nih ya dengan 6 pilar keuangan yang udah kita bahas sebelumnya, dan juga konsep-konsep yang akan diberikan ke depannya, dan di kelas-kelas khusus di lokakarya khusus dari Financial Wisdom Academy ini moga-moga nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya dari mereka yang belum atau tidak mengetahui tentang ini sama sekali gitu, atau minimal untuk teman-teman yang mendengarkan podcast dan juga YouTube kita pada hari ini, jangan lupa di-share ke rekan-rekannya mungkin yang mau memasuki masa pensiun gitu ya Bu ya, dan jangan lupa diberikan komentar, jangan lupa di like dan juga di subscribe channel YouTube-nya ya, dan juga di follow Instagram-nya financialwisdomacademy
Aca. Apabila ada pertanyaan, ya bisa langsung DM atau berikan pertanyaan-pertanyaan, reaction di kolom komentar di YouTube juga boleh. Dan tidak terasa kembali sudah 30 menit kita ngobrol di episode kali ini, Bu Oki. Saya ucapkan kembali, saya Daniel Wiguna pamit undur diri bersama juga dengan Ibu Oki. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.